Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Semuanya sehat ya? Iya, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, jadi hari ini saya akan membahas mengenai ini topik yang terakhir ya Pak Zul ya? Betul, Pak, betul. Sesuai dengan Ya. jumlah materi, hari ini adalah topik yang terakhir, Pak. Ya. Tapi 2 minggu ke depan kita masih akan mendiskusikan ini ya, materi-materi yang sudah disampaikan ya. Siap. Siap. Ya. Baik, jadi pagi ini kita akan membahas mengenai, udah siang ya, jam 11 ya, Iya, Pak. korelasi antara komponen-komponen pembangunan wilayah pesisir ya. Nah, apa saja yang tercakup dalam kaitannya dengan komponen pembangunan wilayah pesisir? Nah, di sini ada 5 aspek ya. Jadi yang pertama adalah aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Kemudian aspek kewilayahan, aspek ekosistem, aspek pengelolaan dari aliran sungai, dan yang terakhir adalah aspek oceanografi pesisir dan estuari. Ya. Nah, ini juga terkait definisi-definisi yang disebutkan di sini terkait dengan kuliah-kuliah sebelumnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pembangunan wilayah pesisir secara terpadu. Ya. Mudah-mudahan ini dapat diselesaikan dalam waktu 30 menit. Nanti sesi kedua di break dulu, nanti masuk ke tanya jawab ya, Pak Zul ya. Siap, Pak. Saya juga sudah menyiapkan Google Form untuk pertanyaannya, Pak. Jadi nanti bisa di-share juga atau bisa langsung mahasiswanya menanyakan di sini. Ya, nanti bisa juga bertanya melalui chat room ya. Ada chatnya kan ini? Iya, betul. Ya. Baik. Jadi yang pertama korelasi ya. Jadi korelasi itu hubungan ya. Jadi bagaimana satu aspek itu berhubungan dengan aspek yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya yang pertama ini adalah aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum. Nah, yang jadi pertanyaan begini, mengapa keempat sub bidang ini menjadi satu aspek begitu? Ya. Jadi ekonomi, sosial, budaya, hukum. Biasanya ada satu lagi yang masuk itu apa tuh? Kalau kita belajar P4 dulu ya, atau dulu apa? P4 ya, P4 atau Pancasila atau PKN, KPKN Pak, itu. atau KWN. Ya, PKN ya. KPKN itu ada satu lagi itu apa? PMP, Pak. Sebetulnya kalau hukum itu adalah produk dari politik ya. Jadi politik itu dalam ini produknya hukum gitu. Nah, satu lagi apa Pak Zul? Yang diantara ini, Pak, ekonomi, sosial, budaya, hukum. Ada satu lagi yang biasanya menyatu juga di situ apa? Ideologi ya, ideologi. Ya. Ya kan? Ipolles Sosbud itu loh. Iya, ya. Ideologi, politik. Nah, di sini politik itu adalah hukum ya. Jadi di sini hukum itu sebagai produk dari politik. Kita tahu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu produk dari politik ya. Kemudian yang kedua adalah aspek kewilayahan. Ketiga adalah aspek ekosistem. Yang keempat adalah daerah aliran sungai. Yang kelima adalah oceanografi ya. Nah, kalau kita lihat dari aspek yang pertama ini ya, aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum. Nah, kalau kita kaitkan dengan korelasinya ya, jadi korelasinya itu bisa sebagai berikut ya. Bisa saja aspek satu dengan aspek kedua, gitu ya. Nah, itu bagaimana korelasinya ya. Kemudian aspek satu dan aspek ketiga, ya. Jadi cara membacanya itu aspek satu tadi itu ya. Ekonomi, sosial, budaya, hukum, aspek 2 kewilayahan, aspek 3 ekosistem, aspek 4 itu DAS, aspek 5 oceanografi. Nah, jadi yang dimaksud dengan korelasi ini adalah 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5. Ya.
Dan selanjutnya 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 4, 3 dengan 5, dan 4 dan 5. Ya. Nah, jadi paling tidak di sini ada 10 korelasi ya, yang terkait dengan antar aspek. Nah, tapi untuk aspek yang pertama sendiri ya, jadi bisa juga kita jabarkan lebih lanjut, misalnya bagaimana korelasi antara ekonomi dengan sosial, ya. Bagaimana antara ekonomi dengan budaya, bagaimana ekonomi dengan hukum, sosial dengan budaya, sosial dengan hukum, kemudian budaya dengan hukum. Nah, nanti Pak Zul disampaikan ya, nanti mereka mengerjakan tugas untuk membuat masing-masing itu nanti nggak tahu apakah memilih atau nanti Pak Zul aja yang tentukan ya. Misalnya mahasiswa siapa nih? Contoh mahasiswanya yang ikut di sini. Mahasiswa A misalnya, mereka ditugaskan untuk menjabarkan tentang aspek ekonomi dan sosial gitu. Chandra misalnya ya, Chandra mendapatkan tugas untuk menjabarkan korelasi antara aspek ekonomi dan sosial. Nah, tapi begini, konteksnya jangan lupa, konteksnya tetap dalam kaitannya dengan wilayah pesisir, ya. Jadi ekonomi yang dimaksud di situ adalah ekonomi pesisir, ya. Sosial di situ tentu adalah kehidupan sosial di pesisir. Jadi artinya masyarakat pesisir. Nah, jadi itu ya Pak Zul ya. Nanti mereka membuat tugas ya, mengerjakan tugas, membuat korelasi antar atau inter aspek ini ya. Siap, Nah, ini Pak. saya berikan contoh saja ya. Nah, di sini ada aspek ekonomi, kemudian ada aspek hukum ya. Nah, silakan saja nanti ini dicari apa namanya bahan-bahannya ya. Nah, tentu saja nanti kalau ini kan contohnya umum ya. Nah, nanti yang Anda lakukan itu ekonominya itu adalah ekonomi pesisir, kemudian hukumnya itu juga tentu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pesisir. Misalnya ya, itu bisa nanti dilihat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil misalnya ya. Nah, itu nanti bisa dilihat. Bisa juga nanti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan banyak ya, tentu saja banyak ya. Jadi aspek hukum sebagai contoh ya, yang dimaksud dengan aspek ekonomi ini kita jabarkan ada pengembangan budaya hukum, kemudian penataan sistem hukum, kemudian ada penegakan hukum secara konsisten, ratifikasi HAM, kemudian ada penegakan bukan penegakan, penegakan integritas moral dan profesionalisme aparat. Nah, kemudian dari aspek hukumnya sendiri adalah pengembangan sistem ekonomi. Nah, ini gini Pak Zul, ini terbalik ini ya. Jadi yang aspek ekonomi ini terbalik nih. Judulnya di atasnya terbalik. Iya. Jadi yang Siap. aspek ekonomi sebelah kanan harusnya. Jadi aspek hukumnya sebelah kiri ya. Ya, ini terbalik ini. Diedit ya. kan, nanti diedit Pak. Ya, nanti diedit. Ini terbalik di sini. Nah, kemudian dari masing-masing ini kita bisa buatkan seperti ini nanti tugasnya. Nah, jadi misalnya kita ambil dari satu sisi ya, dari satu sisi, misalnya ini ya, di sini tadi judulnya aspek hukum ya. Nah, kemudian pengembangan budaya hukum. Nah, pengembangan budaya hukum itu nanti dikaitkan dengan yang ada di sebelah kanan ya. Nah, jadi gini, jadi ada budaya hukum, nah kemudian dalam kaitannya dengan aspek ekonominya, bagaimana dalam kaitannya dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, tentu nanti ekonomi pesisir yang dimaksud ya. Pengembangan sistem ekonomi pesisir, kemudian pengembangan persaingan sehat dan adil untuk menghindari monopoli. Nah, kemudian optimalisasi peranan pemerintah dalam pengoreksian pasar misalnya. Nah, ini nanti dijabarkan. Jadi dari budaya hukum ini bagaimana nih penjabarannya dalam kaitannya dengan pengembangan sistem ekonomi pesisir ya. Kemudian bagaimana budaya hukum dalam kaitannya dengan pengembangan persaingan sehat dan adil.
Kemudian bagaimana budaya hukum dalam kaitannya dengan optimalisasi pemeranan pemerintah. Nah, nanti di poin yang di sebelah sini yang menunjukkan korelasinya itu ya, Pak Jul. Nanti Siap, Pak. semuanya membuat, jadi menjabarkan yang sebelah kanannya ini, ya. Ya. Nanti menunjukkan korelasi antara ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan seterusnya, ya. Nah, tergantung nanti dari ini, dari dari mereka kumpulkan ininya nih. Ini kan contoh saja ya. Jadi misalnya Ya, Pak. aspek hukumnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Aspek ekonominya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti mereka mengumpulkan misalnya aspek budaya ada berapa gitu. Aspek yang lainnya ekosistem ada berapa ya. Nah, dilihat lagi nanti kuliah-kuliah sebelumnya ya, Pak Zul. Iya, Pak. Nanti buat semuanya juga dilihat lagi aspek oceanografi pesisir dan estuari itu apa saja gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat semua di situ. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan pembangunan wilayah pesisir secara terpadu ya. Nah, di sini ada 3 kata kunci ya. Yang pertama adalah pembangunan, yang kedua adalah wilayah pesisir, yang ketiga ada terpadu ya. Jadi kalau kita lihat pembangunan itu apa? Itu adalah suatu proses, cara atau perbuatan untuk membangun ya. Tentu ujungnya adalah membuat sesuatunya itu menjadi lebih baik. Intinya itu ya. Pembangunan itu seperti itu. Nah, kemudian wilayah pesisir nanti ada itu ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu definisinya itu ada yang lebih teknis ya. Nah, tapi ini secara umum sering sekali disebut bahwa wilayah pesisir itu adalah wilayah transisi ya antara daratan dan lautan. Nah, dengan demikian nanti ada wilayah pesisir bagian darat, ada wilayah pesisir bagian laut ya. Nah, yang menarik untuk didiskusikan itu adalah wilayah pesisir ke arah darat itu sampai mana gitu ya. Nah, kemudian juga wilayah pesisir bagian perairan itu sampai sejauh mana ya. Itu menarik ya untuk dikaji lebih mendalam ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terpadu ya. Nah, jadi terpadu ini memang terkait dengan proses dari pembangunan itu sendiri yang dimulai dari kelembagaan-kelembagaan pemerintah yang terkait ya. Jadi bagaimana mencapai misi ya. Tentu kita tidak bisa lepaskan ini dari politik karena bagaimanapun yang duduk di pemerintahan itu adalah orang-orang yang diusulkan dari kepartaian ya. Jadi bagaimana dapat diterima secara politis ya. Walaupun nanti kita bisa tinjau juga makna keterpaduan ini dari banyak aspek ya. Jadi misalnya bagaimana itu secara vertikal ya dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa meninjaunya dari berbagai sudut pandang ya. Kalau kita lihat ya, pembangunan yang dilaksanakan itu secara sektoral ya. Dan jika dikaitkan dengan kewilayahan pada tingkat tertentu, ini memang boleh jadi dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah pembangunan ya, karena memang dilaksanakan secara sektoral ya. Nah, namun demikian dalam konteks otonomi daerah ya, pembangunan itu harus memberikan hasil yang memenuhi beberapa tuntutan ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana pembangunan itu harus memenuhi kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pembangunan itu dapat meningkatkan taraf hidup ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pembangunan itu memberikan kemandirian sepanjang pembangunan tersebut membentuk suatu sistem ya. Nah, jadi memang sejak tahun 2000 ya, pertama kali kan itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku efektif tahun 2000 bahwa pembangunan di kita itu diselenggarakan secara otonom ya. Jadi kita mengenal ada undang-undang tentang pemerintahan daerah atau undang-undang tentang otonomi daerah ya.
Nah, ini contoh saja, contoh bagaimana alur pelaksanaan pembangunan ya. Jadi kalau kita melihat ya apa yang terjadi di tingkat provinsi juga di tingkat kabupaten kota itu, jadi memang alurnya itu seperti ini ya secara umum ya. Jadi ada apa namanya yang disebut dengan Badan Perencanaan Daerah ya, baik itu pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemudian nanti ada dinas-dinas ya. Nah, kemudian juga ada badan-badan yang lain ya, non kedinasan. Nah, kemudian dari sinilah ditentukan arah kebijakan umum pembangunan daerah ya. Nah, tentu saja pada waktu menentukan arah kebijakan umum ini Bapeda itu juga berkonsultasi dengan DPRD ya. Nah, kemudian di sini juga ada kecamatan-kecamatan ya. Jadi kalau sudah kecamatan, berarti di sini Bapedanya adalah Bapeda kabupaten atau kota ya. Nah, jadi sebetulnya di sinilah digodok yang disebut dengan arah kebijakan umum itu ya. Nah, nanti ini direalisasikan oleh pemerintah kabupaten dan kota ya. Jadi seperti itu gambarannya. Selanjutnya bagaimana yang terkait dengan wilayah pesisir ya. Nah, ini menarik ya. Jadi data yang paling baru yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial ya, itu panjang garis pantai kita itu sudah lebih dari 100.000 kilo ya. Ini sebetulnya menarik ini Pak Zul ya. Karena begini, sekitar tahun 81 ya, 82 tahun 80-an lah ya. Itu garis pantai kita itu hanya 81.000 kilo Pak Zul. Iya. Ya. Nah, sekarang dihitung ulang oleh PIG, hasilnya itu adalah 100.000. Jadi ada penambahan berapa ribu itu Pak Zul? 20 ribuan ya. 20 ribuan ya, betul Nah, Pak. itu gimana ceritanya bisa nambah gitu ya. Padahal di satu sisi, di sisi lain kan justru kalau kita melihat Pak Zul fenomena alam itu, apakah ada pulau yang tumbuh atau lebih banyak pulau yang tenggelam, Pak Zul? Harusnya karena global warming lebih banyak yang tenggelam, Pak. Nah, kalau lebih banyak yang tenggelam kan harusnya kan garis pantainya berkurang kan? Iya, betul. Nah, ini yang menarik nih, justru bertambah gitu ya, menjadi 100.000 kilo. Oke lah, boleh jadi yang dulu mungkin kurang akurat ya, atau datanya tidak lengkap. Tapi ini menarik juga untuk dikaji ya, untuk dikaji. Nah, sebetulnya ya dengan panjang garis pantai 100.000 kilometer lebih ini sebetulnya nah itu kan yang menarik. Jadi mestinya begini, dengan panjang garis pantai lebih dari 100.000 kilometer itu mestinya akan banyak proyek pesisir ya Pak Zul ya. Iya. Mestinya akan banyak itu proyek pesisir gitu karena mencakup garis pantai yang sedemikian Iya. panjang ya. Nah, Betul kemudian sekali. kalau kita kaitkan dengan cakupan wilayah lautnya sendiri ya, kalau kita mengacu pada undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, itu kan provinsi itu kan sampai dengan 12 mil ya dari garis pantai kan. Nah, jadi wilayah pesisir bagian lautnya itu mencapai 12 mil. Nah, dikalikan saja nanti dengan panjang garis pantainya. Maka suatu wilayah pesisir bagian perairan itu merupakan kewenangan dari provinsi yang bersangkutan ya. Jadi untuk mengelola ya. Nah, kita tahu juga bahwa kalau kita bicara mengenai pesisir ini tentu kita juga kaitkan dengan Laut Indonesia itu sendiri ya. Nah, ini terminologinya hati-hati di sini. Kalau kita bicara Laut Indonesia itu terdiri dari dua ya. Jadi yang pertama adalah perairan Indonesia, yang kedua adalah perairan yurisdiksi Indonesia ya. Jadi tolong dibedakan antara perairan Indonesia dengan perairan yurisdiksi Indonesia ya. Nah, yang sering kali keliru itu ada yang menuliskan bahwa ZEE itu terkait atau tercakup atau termasuk perairan Indonesia. Nah, itu salah itu. Seperti perairan pedalaman, perairan kepulauan,
ya, dan laut teritorial, ya. Jadi itu adalah perairan Indonesia. Nah, sementara perairan yurisdiksi itu meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai keliru itu antara perairan Indonesia dengan perairan yurisdiksi, ya. Nah, di mana sebetulnya letak dari wilayah pesisir, ya? Nah, oleh karena wilayah pesisir itu terdiri dari bagian perairan, ya. Nah, sementara di sini tadi ada 6 ya, paling tidak ini ada 6 zona perairan ya. Maka yang dimaksud dengan wilayah pesisir, misalnya sejauh 12 mil itu, dia merupakan perairan yang terletak di perairan pedalaman, dia juga bisa terletak di perairan kepulauan, atau dia bisa terletak di laut teritorial ya. Jadi ada 3 kemungkinannya ya. Jadi bahwa perairan pesisir itu bisa terletak di perairan pedalaman, bisa terletak di perairan kepulauan, dan bisa juga terletak di laut teritorial ya. Nah, tapi sangat tidak mungkin ya perairan pesisir itu ada di zona tambahan, ada di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen. Kenapa? Karena zona-zona tersebut wilayahnya lebih dari 12 mil ya. Jadi itu yang harus menjadi catatan ya. Nah, tentang data NKRI ya, data wilayah NKRI ini saya ada kutipan tahun 2012. Nah, ini juga menarik untuk dikaji ya. Karena instansi yang mengeluarkannya itu berbeda, maka luas negara kita juga berbeda gitu. Ya. Ini contoh saja misalnya yang diterbitkan oleh Dinas Hidrografi Oseanografi ya. Ini tahun 2012 ya. Sekarang mereka menjadi pusat ya, pusat hidrografi oseanografi. Nah, kita bisa lihat di sini, coba Bapak Zul perhatikan ya, juga semua peserta memperhatikan. Di sini panjang garis pantai Indonesia tahun 2012 itu versi dari Disidros TNI Angkatan Laut itu adalah, nah ini 80.791 kilo. Ya, tadi saya katakan 80 ribuan ya, jadi ini 80.791 kilo. Nah, sekarang kita lihat ya, versi Badan Informasi Geospasial tahun 2013, hanya selisih 1 tahun ya. Nah, berapa panjang garis pantainya? Ini 99.093 kilo. Nah, udah bertambah ya, tahun 2013. Nah, sekarang kita lihat lagi, nanti coba juga ya dibandingkan jumlah pulau, ya ini kan ada jumlah pulau, juga ada luas perairan, dan seterusnya ya, nanti bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Nah, kemudian ini data dari Kemenko Maritim tahun 2018 ya. Nah, kita lihat yang terkait dengan jumlah pulau ya. Jumlah pulau atau panjang garis pantai ya. Nah, tadi dilihat ya dari 81.000 menjadi 99.000. Nah, sekarang ini menjadi 108.000 kilo. Ya. Jadi apa namanya? Garis pantai kita makin bertambah panjang ya. Nah, apakah itu dimaknai sebagai bahwa memang metode yang digunakan itu lebih akurat, atau ya itu tadi pertanyaannya. Kalau yang dulu juga akurat begitu ya, maka ini berarti ada banyak pulau yang tumbuh gitu ya, ada banyak pulau yang tumbuh ya, tumbuh dan berkembang gitu ya. Nah, sehingga panjang garis pantai Indonesia juga bertambah gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat dari jumlah pulau ya. Ini jumlah pulau sekarang 17.504 ya. Coba kita lihat sebelumnya. Nah, sebelumnya itu adalah 13.466 ya. Jadi ada pertambahan. Nah, sebelumnya lagi kita lihat ini 13.466 ya. Nah, 13.466 ini dikatakan merupakan jumlah pulau yang bernama, kemudian ada juga yang tidak bernama. Nah, ini kalau dijumlahkan ini 17.000, hampir 18.000 ya, hampir 18.000. 17.499 ya, 17.499. Di sini di sini adalah 13.466. Nah, tapi kemudian di sini menjadi 17.504 ya. Jadi malah ada bertambah 5 pulau ya. Padahal kita tahu bahwa tahun 2003 kan ada 2 pulau yang
diputuskan oleh Mahkamah Hukum Laut Internasional itu menjadi milik Malaysia, yaitu Sipadan dan Ligitan ya. Tapi di sini kok malah nambah gitu ya. Nah, ini terkait dengan data Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbitkan oleh Kemenko Maritim. Nah, bagaimana kalau nanti kalian itu menulis skripsi ya? Kalau menurut saya itu karena data itu berbeda antara satu instansi dengan instansi lain. Yang penting itu nanti Anda mengutip ya, kemudian kutipannya itu disebutkan sumbernya, itu udah cukup. Itu ya Pak Zul ya. Jadi persoalannya bukan lagi benar salah ini, yang penting bagaimana mereka menuliskan data-data NKRI itu sesuai dengan sumbernya ya. Ya gitu Pak Zul ya. Siap, Karena siap. ini kalau mau diperdebatkan ini panjang sekali nih, kok bisa beda-beda antara Iya. satu instansi dengan instansi yang lain. Betul. Ya. Jadi yang penting begitu misalnya nanti ada mahasiswa yang dalam tugas akhirnya itu menyebutkan atau mengutip tentang luas ini ya, atau jumlah pulau atau panjang garis pantai. Nah, maka nanti itu silakan pilih saja mau data dari Hidros, mau data dari BIG atau dari Kemenko Maritim. Yang penting sumber datanya disebutkan. Oke ya. Siap. Nah, sebetulnya gini Pak Zul, yang menarik juga untuk di kita secara sebagai apa ya, ilmuwan katakanlah gitu. Ini kok bisa beda gitu. Antara satu dengan yang lain gitu. Itu, Pak. Pernah nggak Pak Zul kepikiran ini kok bisa beda gitu? Kalau saya mengiranya mungkin gara-gara metode pengambilan datanya juga sedikit berbeda, Pak. Ada yang menggunakan mungkin Indraja atau mungkin data dari grassroots sehingga sangat jauh berbeda. Ya, Bisa jadi kan logikanya metode. begini Pak Zul. Oke lah, Anda kan banyak jalan menuju Roma gitu kan, tapi kan nyampe Roma itu sama harus. Betul Pak, emang iya sih Pak. Jadi misalnya kita ini ya menghitung apa ya, hitungan posisi misalnya, penentuan posisi di laut. Kita kan bisa pendekatan analitik, pendekatan geometrik, pendekatan grafis, tapi kan hasilnya sama gitu. Harusnya betul Pak. Ya, jadi ini menarik nih untuk mungkin jadi topik skripsi juga bagus ini Pak Zul. Ya. Kita Siap, nanti Pak. bisa mengambil apa namanya? Mengambil katakanlah sampelnya itu Provinsi Lampung misalnya, ya. Iya. Nah, karena begini, mengapa mengenai luas ini menjadi penting ya dalam kaitannya dengan pembangunan? Sepanjang yang saya ketahui bahwa salah satu acuan bagi pemerintah untuk membagikan kue APBN ya yang disebut dengan dana alokasi umum itu adalah luas daerah, Pak Zul. Ya, luas daerah ya. Nah, jadi penentuan luas ini menjadi krusial karena semakin luas daerah ya itu akan semakin besar mendapatkan dana alokasi umum dari pemerintah pusat gitu ya. Iya. Nah, jadi jangan main-main mengenai luas ini ya. Jadi itu tetap saja ujung-ujungnya duit juga gitu ya. Betul. Ya. Nah, menarik tuh untuk dikaji ya. Ya. Nah, dan juga ini kalau kita kaitkan dengan berbagai proyek kerekayasaan ya, kan ada kalanya proyek kerekayasaan itu kan untuk menghitung nilai pagu proyeknya itu kan terkait dengan luas daerah proyeknya, betul nggak Pak Zul? Betul, ya. betul Pak. Nah, jadi memang masalah luas ini bisa dikatakan ya krusial gitu ya untuk menjadi bahan gitu ya. Nah, ini suatu saya terbang nih dari Bandung ke Lampung atau dari Jakarta ke Lampung, ini saya sempat foto ini Pak Zul. Jadi bagusnya sekali nih. Ini persisnya daerah mana saya nggak tahu nih. Tapi yang jelas saya potret waktu lagi di pesawat ya. Iya, sepertinya di pantai timur daerah. Pantai timur ya. Nah, jadi ini Teluk Kalianda bukan? Atau Teluk Ratai atau apa ini? Bukan Teluk Ratai yang jelas. Ini di Selat Sunda ya pasti ya. Iya, sepertinya di daerah timur, Pak. Daerah timur ya? Iya, di apa? Mana ya? Daerah aduh saya lupa. Bukan Teluk Kalianda bukan? Apa, gitu. Bukan Teluk Kalianda bukan ya? Kalianda
Sepertinya tidak. Kali Anda bentuknya tidak seperti ini, tapi bisa jadi. Nah, itu ya. Yang pasti di daerah Nah, timur, oke lah. Pak. Kalau saya Daerah timur lihat. ya. Nah, ini yang menarik ya kalau kita lihat, yang disebut dengan garis pantai kan ini nih. Ya. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian wilayah pesisirnya mana gitu kan? Nah, jadi ada bagian darat. Nah, kemudian ada bagian laut gitu kan. Ya. Nah, kalau bagian laut itu di sini, nah ini yang juga menarik ya, itu di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya tentang pemerintahan daerah. Kabupaten dan kota itu tidak lagi mempunyai wewenang ya di bagian laut ya. Jadi 12 mil laut dari garis pantai ya itu adalah kewenangan dari provinsi ya. Nah, kalau kita tadi memaknai makna dari keterpaduan ya, jadi bagaimana pembangunan wilayah pesisir secara terpadu ya. Jadi